Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sifat Farid Abdullah Baha dari kelas 10 Majapahit. Di video kali ini saya akan membahas tentang kimia hijau. Kimia hijau atau green chemistry merupakan pendekatan dalam ilmu kimia yang berfokus pada pencegahan polusi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Sebelumnya, ilmu kimia lebih berfokus untuk mengenai bagaimana cara membuat produk. Namun kini berkembang untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kimia hijau pertama kali dikembangkan oleh Paul Anastas bersama John Charles Warner pada tahun 1998. Mereka membahas berbagai cara mengurangi dampak bahaya dari kegiatan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk mengetahuinya, kita perlu memahami 12 prinsip kimia hijau berikut. Pertama, pencegahan pembentukan limbah. Kimia hijau lebih mengutamakan pencegahan daripada menanggulangi limbah. Mencegah terbentuknya limbah memerlukan biaya yang lebih kecil dibandingkan menanggulangi bahaya limbah yang sudah terlanjur terbentuk. Nomor 2, ekonomi atom. Kimia hijau mengedepankan nilai ekonomi atom tinggi. Ekonomi atom bernilai kurang dari 100%, berarti jumlah bahan kimia yang berhasil diubah menjadi produk tidak mencapai seluruhnya. Bahan kimia yang tersisa dapat tidak seluruhnya berhasil diubah menjadi produk, yang menyebabkan terjadinya limbah berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi atom bernilai tinggi alias sama dengan 100%, berarti seluruh bahan kimia berhasil diubah menjadi produk. Yang ketiga, pengurangan dampak sintesis berbahaya. Kimia hijau berupaya mengurangi dampak sintesis yang berbahaya dari sintesis. Proses sintesis sederhana harus dirancang untuk menggunakan dan menghasilkan bahan-bahan kimia yang beracun seminimal mungkin atau tidak menggunakan sama sekali untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat, mendesain bahan kimia yang aman. Kimia hijau mendesain produk kimia yang memiliki kemampuan dan fungsi yang baik tetapi aman, tidak berbahaya bagi lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan makhluk hidup. Proses ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan. Nomor 5, penggunaan pelarut yang aman. Pelarut adalah zat yang digunakan untuk melarutkan bahan kimia dalam proses kimia dan penggunaannya tidak dapat dihindari. Kimia hijau berupaya mengganti pelarut berbahaya dengan pelarut yang lebih aman dan ramah lingkungan, serta mengurangi atau menghindari penggunaan pelarut yang tidak diperlukan. Pelarut yang ramah lingkungan adalah pelarut anorganik seperti air yang lebih diutamakan dibandingkan pelarut organik seperti benzen atau kloroform yang berbahaya. Sisa-sisa pelarut yang berlebihan dapat menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan, sehingga kimia hijau mendorong penggunaan pelarut seminimal mungkin dan memilih jenis pelarut yang lebih aman. Yang keenam, penggunaan energi yang efisien. Penggunaan energi pada proses kimia memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Kimia hijau mengupayakan efisiensi penggunaan energi pada proses kimia untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan menekankan penggunaan energi yang tinggi. Beberapa metode yang disarankan untuk efisiensi penggunaan energi adalah dengan memperbesar tekanan pada suhu kamar atau menggunakan radiasi gelombang mikro, ultrasonik, atau fotokimia sebagai sumber energi. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Kimia hijau menganjurkan untuk lebih mengutamakan penggunaan bahan baku terbarukan pada proses kimia dan proses sintesis daripada penggunaan bahan baku tak terbarukan. Hal ini karena bahan baku terbarukan memiliki beberapa keuntungan, yaitu lebih ekonomis, sumber daya berlimpah ruah dan tak terbatas, penggunanya praktis dan ramah lingkungan. Yang kedelapan, pengurangan bahan turunan kimia alias derivatif. Kimia hijau berupaya meminimalkan jika perlu dihindari penggunaan bahan turunan pada proses kimia, sebab pada setiap tahapan derivatisasi memerlukan bahan kimia tambahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan dan memperbanyak limbah. Yang kesembilan, penggunaan katalis. Kimia hijau lebih mengutamakan penggunaan katalis pada proses kimia. Karena penggunaan katalis pada proses kimia memiliki beberapa keuntungan, yaitu meningkatkan hasil reaksi, meminimalkan penggunaan energi, mempercepat produk, dan mengurangi hasil samping, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan bahan baku.
Yang ke-10, mendesain produk yang terdegradasi. Banyak proses kimia menghasilkan produk yang tak terdegradasi. Kimia hijau mengupayakan mendesain produk-produk yang terdegradasi. Selain memfokuskan pada kualitas dan kuantitas produk, kimia hijau menyarankan pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk mendesain produk terdegradasi. Mendesain produk yang terdegradasi akan mengurangi timbulnya limbah dan polusi yang dapat merusak lingkungan. Yang ke-11, analisis langsung untuk mencegah polusi. Kimia hijau melakukan pengawasan langsung dan pengontrolan secara real time terhadap jalannya proses kimia yang bertujuan untuk mencegah pembentukan produk samping yang tidak diinginkan dan dapat merusak lingkungan. Pengawasan dan pengontrolan langsung juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang berbahaya pada proses kimia. Ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Kimia hijau mengutamakan keselamatan dengan memilih bahan-bahan kimia yang lebih aman dalam proses kimia. Bahan kimia yang dipilih harus meminimalkan potensi kecelakaan seperti ledakan, kebakaran, atau bahaya lainnya yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan sekitar. Dengan memilih bahan kimia yang lebih stabil dan aman, risiko kecelakaan dapat dicegah dan dihindari. Selanjutnya, penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 12 prinsip kimia yang sudah saya sebutkan tadi, kita dapat menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh nyata adalah permasalahan sampah plastik. The World Economic Forum memprediksi pada 2050 jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dibandingkan ikan. Indonesia ikut menyumbang sampah plastik tersebut. Hasil penelitian Jenna Jembeck pada tahun 2010 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Padahal secara pemakaian baik Indonesia maupun Tiongkok masih kalah dibandingkan dengan Amerika Serikat. Menurut Jembeck, penduduk Amerika rata-rata menggunakan 38 juta kilogram produk atau kemasan plastik setiap hari. Namun negara ini mengolah sampahnya dengan baik dan hanya membuang sampah yang tersisa sedikit. Tiongkok memakai 32 juta plastik setiap hari, sementara Indonesia membuang 24 juta kilogram sampah plastik setiap harinya. Kimia hijau sebenarnya menawarkan solusi sederhana untuk masalah lingkungan kita. Sayangnya, di tengah kesibukan mengejar kemajuan dan keuntungan, prinsip-prinsip ini sering diabaikan. Kita hidup di era yang cukup ironis. Teknologi sudah bisa mengirim roket keluar angkasa, tapi masih kesulitan mengolah sampah plastik sendiri. Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia adalah tamparan keras. Jika kita terus acuh tak acuh, prediksi 2050 tentang sampah plastik yang melebihi ikan di lautan akan benar-benar terwujud. Pertanyaannya sederhana, mau jadi bagian masalah atau solusi? Sekian dari saya, jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya Zivan, pamit undur diri. Terima kasih.